Hello, what's up gengs? Welcome back to Captain Vlog. Hari ini gue sangat-sangat emosi banget karena gue baru aja mendapat berita yang bikin emosi gitu. Ya kan, ini mengenai pelaut Indonesia yang dieksploitasi oleh perusahaan asing. Kalian mau tahu kayak apa ceritanya? Tonton terus video ini, check it out. Hello, what's up gengs? Welcome back. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi hari ini gue dapet berita dari Korean Rumit, channel Korean Rumit di sini, ya kan? Jadi orang ini tuh adalah orang Korea yang bisa berbahasa Indonesia medok. Dan kebetulan channelnya ini hari ini ngupload video yang lagi trending di Korea, video berita yang lagi trending di Korea oleh MBC yang isinya di mana terjadi eksploitasi, terjadi perbudakan di atas kapal kepada pelaut Indonesia oleh perusahaan asing gitu. Jadi ceritanya gini, ada orang Indonesia yang kerja di kapal asing. Ini adalah kapal penangkap ikan, tapi bukan kapal penangkap ikan yang mancing gitu, bukan sampan-sampan kecil-kecil yang sering dipakai sama nelayan-nelayan Indonesia gitu. Bukan itu, tapi ini adalah kapal penangkap ikan ocean going yang nangkap ikannya tuh jauh di samudra gitu. Kalau kalian pernah tahu berita tentang Menteri Susi nenggelamin kapal ikan Cina yang nangkap ikan di Indonesia, nah itu dia kapal ikan yang kayak gitu, yang gede-gede. Jadi di kapal ikan ini itu ada kru Indonesia yang kerja di sana, di mixing bercampur dengan kru dari Cina gitu. Nah, di sana itu terjadi hal yang gak manusiawi. Kenapa mereka bisa tahu ini? Karena ada kru Indonesia yang dari kapal itu melaporkan ke pemerintah Korea, ke Busan gitu, ke pemerintah Korea. Jadi ngelaporin bahwa ternyata ada videonya juga, nanti kalian nonton di deskripsi gue selipin linknya. Dia laporin ternyata bahwa di kapal itu terjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia, nah, itu perbudakan anjir, itu bukan gak manusiawi lagi, itu kepribinatangan, itu kurang ajar gitu, ya kan? Jadi dia menceritakan bahwa di kapal itu yang pertama terjadi adalah overtime keterlaluan. Jadi dia bilang bahwa mereka itu kerja 30 jam sehari dan dikasih waktu istirahat cuma 6 jam. Itu pun untuk makan. Kan bangke, ya kan? Terus yang kedua, mereka nggak boleh minum air mineral. Di kapal itu ada air mineral, dan air mineral itu cuma untuk warga negara Cina yang ada di kapal itu. Warga Indonesia disuruh minum air laut yang disaring. Kan bangke, kan anjir, ya kan? Nah terus berikutnya terjadi 5 kali orang meninggal, kru Indonesia, pelaut Indonesia meninggal di kapal itu dan dibuang ke laut gitu kan. Masalahnya gini, memang ada aturan yang membolehkan kapten mengambil keputusan untuk penguburan laut. Penguburan laut itu artinya jika seorang pelaut atau orang yang berada di atas kapal terus dia meninggal di atas kapal dan dalam keadaan emergensi, kalau umpama pelabuhan masih jauh atau dia berada di tengah samudra dan untuk ke pelabuhan terdekat masih jauh dan ini membahayakan kru lain, misalnya dia terkena penyakit gitu kan, kapten berhak untuk melakukan penguburan laut. Jadi mayatnya itu boleh dikuburin di laut gitu. Bukan dibuang, dikuburin di laut. Sama aja sih. Kayak gitu. Itu ada aturannya memperbolehkan. Tapi masalahnya gini loh. Ini udah 5 kali terjadi. Ya kan? Ada 5 orang nih, ada 5 orang. Orang pertama meninggal ya kan? Karena sakit. Kata dia bilang sini karena sakit. Orang kedua meninggal karena sakit. Orang ketiga meninggal karena sakit. Sampai 5 orang meninggal karena sakit. Itu berarti terjadi pembiaran gitu. Ketika sakit berarti nggak diapa-apain, dibiarin aja sakit sampai mati dan dibuang pas mati. Itu kan kurang ajar, itu bener-bener harus diusut. Terus tujuan gue bikin ini supaya diusut gitu. Nah terus ini yang paling parah, Memang di kapal di kalangan pelaut bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi kalau orang-orang pelaut-pelaut yang kerja di kapal ikan kayak gini, di longliner kayak gini, itu memang mereka memiliki pekerjaan yang sangat-sangat berat, sangat-sangat
keras sekali gitu. Apalagi gue punya pengalaman beberapa kapal sebelumnya, gue tuh sekapal sama orang-orang yang mantan kapal ikan kayak gini. Bukan kapal ikan, iya kapal ikan, tapi bukan kapal ikan nelayan, ini pelaut gitu. Karena tapi mereka tugasnya nangkap ikan, tapi kapalnya gede gitu. Dan dia cerita kalau memang mereka tuh overtime, selalu overtime. Tapi dari overtime itu mereka dibayar pantas gitu. Mereka dapat gaji yang besar banget. Bukan gaji mereka standar, tapi mereka dapat kayak pembagian hasil penjualan ikan gitu. Jadi mereka nangkap ikan banyak, terus mereka dapat persentase dari pembagian ikan itu. Makanya orang-orang ini tuh banyak duitnya, tapi karena kerjanya terlalu keras, mereka banyak yang nggak kuat gitu. Gue dengernya kayak gitu. Dan gue di videonya ini gitu, gue denger ternyata dalam mereka tuh kerja 30 jam sehari, dikasih istirahat cuma 6 jam, ya kan? Terus dibayar $120 selama 13 bulan kan? Ya kan? $120 dalam 13 bulan, berarti satu bulan dia cuma dibayar $10. Cuma 150 ribu satu bulan, kan? Serius, gue nggak habis pikir, gue sekarang emosi banget karena gue ngebayangin kalau gue sebagai pelaut dan gue kena kayak gitu. Mending gue di atas kapal tuh, gue nggak tahu sih keadaan mereka kayak gimana, tapi itu sangat-sangat nggak manusiawi banget gitu. Nah, kenapa gue bikin video ini? Gue bikin video ini supaya subscriber gue, Kapten Vlog, yang notabene-nya adalah berhubungan dengan pelaut, entah itu kalian keluarga pelaut, entah itu kalian pelaut, entah itu kalian mau jadi pelaut, gue pengen kalian tuh sebarin informasi ini, kalian share. Nggak usah share video gue, kalian share videonya si channel Korean Rumit ini, karena dia mentranslate langsung channel dari MBC ini. Berita ini dia yang translate langsung sebanyak-banyaknya supaya ini trending dan supaya pemerintah Indonesia malu gitu, dan pemerintah Indonesia mengambil tindakan supaya hal ini tuh nggak terjadi ke pelaut-pelaut yang lain gitu. Pelaut-pelaut entah di kapal ikan, kayak di kapal kargo, kayak di kapal apapun, nggak terjadi kayak gini, ya kan? So, kalian share, kalian bikin trending videonya dia, si Kapten Rumit, si Korean Rumit ini, supaya dinotis gitu. Kerahkan people power-nya Indonesia. Kalau di komennya sini ada orang Korea bilang, please Indonesian people, use your people power to make this video trending. Bener kata dia, kalau video ini bisa trending, ini bakal nggak cuma sampai di Indonesia, sampai di internasional pun bakalan diusut gitu. Dan satu lagi yang bikin gue malu, orang ini, kru nelayan ini, mereka itu sekarang lagi di Busan. Mereka ngelaporin kejadian ini ke pemerintah Korea di Busan. Dan pemerintah Korea berjanji akan menginvestigasi secara ketat kasus ini, ya kan? Masa iya warga negara Indonesia oleh warga negara lain, oleh orang lain, oleh negara lain, oleh Korea akan dibantu menginvestigasi secara ketat kasus ini, terus Indonesia nggak ngapa-ngapain? Makanya kalian bikin trending videonya si channel Rumit ini supaya kita sama-sama bantu biar pelaut Indonesia nggak kayak gitu lagi, biar nggak terjadi lagi ke pelaut Indonesia yang lainnya kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja, tapi gue pengen bilang ke kalian semua kalau kenapa gue kenapa sih gue di video-video gue itu sangat sulit sekali menjawab pertanyaan mengenai berapa gaji gue, berapa gaji ini, berapa gaji itu, karena ada hal-hal kayak gini yang kalian gak tahu gitu. Mungkin untuk sesama pelaut kita tahu gitu kalau pelaut tuh nggak sama gitu. Ada pelaut yang berlayar kerjanya lebih berat tapi dibayar lebih sedikit. Ada pelaut yang kerjanya lebih baik, gajinya lebih baik gitu. Makanya gue nggak pengen terlalu expose tentang berapa nilai gaji gue atau berapa nilai gaji itu. Mungkin kayak kadet $1.000 itu tuh untuk memotivasi orang-orang yang pengen jadi kadet gitu. Tapi nilai nominal gaji sebenarnya itu nggak gue expose karena gue saling menjaga perasaan pelaut sesama pelaut aja gitu, kayak gitu. Mungkin kalau secara personal ada yang nanya ke gue jawab secara langsung. Tapi kalau secara publik ini gue nggak jawab karena tujuannya ini supaya nggak terjadi bukan kecemburuan sih, ya saling menghargai aja gitu, saling menjaga perasaan aja gitu, maksud gue gitu. Karena ya di dunia pelayaran, di dunia pelaut itu nggak semuanya itu seindah yang diomongin orang gitu. Memang banyak contoh-contoh sukses, banyak contoh-contoh yang baik tentang pelaut, tapi yang kalian nggak tahu di belakang, di luar itu, di balik itu, di semua
di samping hal itu banyak lagi cerita-cerita yang kayak gini contohnya gitu. Dan gue kalau yang ini gue terlalu emosi juga karena ini terlalu keterlaluan gitu. Kalau yang gue dengar sering kayak meninggal terus di penguburan laut, gue sering dengar. Terus kayak di kapal ikan overtime-nya berlebihan, gue sering dengar. Tapi ini udah double, triple, multiple katro, multiple kurang ajar, multiple nggak manusiawi, kepribinatangan. Ini udah terlalu over gitu. Makanya gue pengen pemerintah Indonesia tahu kalau terjadi hal kayak gini dan bener-bener diusut tuntas. Oh iya, satu lagi, gue pengen pemerintah Indonesia nyari, gue pengen kasih peringatan ke semua pelaut Indonesia. Kalau bisa pemerintah Indonesia juga nyari agensi yang ngeberangkatin orang-orang ini gitu kan. Kenapa? Ya karena mereka nggak bertanggung jawab, ya kan? Masalahnya kalau pertama kalinya terjadi orang meninggal di atas kapal terus dibuang di penguburan di laut, ya it's okay, mungkin itu pertama. Tapi ini 5 kali di video ini dibilang 5 kali. Sebelumnya ada, kalau nggak salah 5 kali ya. Nanti kalian nonton sendiri. Sebelumnya ada lagi orang yang meninggal dan di penguburan di laut, dibuang ke laut. Berarti udah terjadi sebelumnya dan masih dikirim orang ke perusahaan yang sama tanpa ada tindakan apa-apa dari agensi ini gitu. Agensi itu bukan cuma sekedar ngirimin orang dan ngambil duitnya, tapi mereka juga bertanggung jawab terhadap hal yang terjadi orang yang mereka kirimin ini. Sorry, gue emosi. Oke, kayak gitu. Pokoknya intinya gue pengen kalian share videonya si Korean Rumit ini. Ini sangat-sangat baik banget supaya seluruh dunia itu terbuka matanya kalau ternyata pahlawan devisanya Indonesia, pelaut yang katanya pahlawan devisanya Indonesia diperlakukan seperti ini gitu, ya kan? Supaya pemerintah Indonesia bisa benar-benar menghargai yang katanya pahlawan devisa pelaut, ya kan? Oke, thank you, sekian. Oke, kayak gitu aja. Sorry kalau gue sedikit emosi karena memang ini sangat membuat emosi. Kalau kalian nonton video ini juga kalian pasti emosi. Coba kalian nonton juga videonya dia, pasti kalian juga emosi gitu. Oke? Kayak gitu aja videonya. Gue mohon kepada kalian semua untuk sama-sama semua pelaut kali ini kita boleh, kalau sebelumnya kita nggak korsa, kali ini kita korsa, kita saling solidaritas, kita bantu untuk bikin videonya si Korean Rumit ini trending supaya sampai ke dunia, bukan cuma ke Indonesia, sampai ke dunia supaya pemerintah Indonesia merasa tertekan dan harus mengambil tindakan terhadap kejadian ini. Oke, sekian video dari gua. Salam Kapten Vlog.